Di suatu pagi yang tenang, polisi datang ke rumah Bang Topan dan Dewi. Mereka membawa kabar penting tentang hasil penyelidikan awal kematian Pak Jalil. Setelah menyampaikan informasi bahwa korban meninggal karena keracunan makanan, polisi pamit meninggalkan rumah. Tak tinggal diam, Bang Topan dan anggota geng 4G, Dhot, Kona, Robi, dan Peot, serta Pak Rungkat, sahabat lama Pak Jalil. Mereka semua diminta datang ke rumahnya untuk membahas lebih dalam atas kematian Pak Jalil dan menyusun rencana agar pelaku segera ditangkap. Saat semuanya telah berkumpul, polisi itu datang lagi membawa kabar terbaru atas kematian Pak Jalil. Polisi menjelaskan secara lebih rinci. Awalnya, sepasang kekasih yang berselingkuh, istri seseorang dan pria selingkuhannya, berencana meracuni. Namun sialnya, justru Pak Jalil yang memakan makanan itu. Ia menjadi korban yang tak bersalah dari niat jahat mereka. Mendengar fakta tersebut, geng 4G merasa terpukul dan marah. Sebagai sahabat dan warga yang peduli, mereka merasa bertanggung jawab untuk tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga mempercepat proses hukum. Mereka mulai menyusun strategi, menyebarkan informasi, menekan pihak berwenang, dan menggali bukti-bukti tambahan. Malam harinya, di sekitar kontrakan lama Pak Jalil, terjadi peristiwa ganjil. Sosok arwah Pak Jalil muncul dengan wajah sedih dan penuh amarah. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini teman-teman. Suara-suara aneh terdengar, pintu-pintu terbuka sendiri, dan bayangan putih tampak berjalan mondar-mandir di lorong kontrakan. Keesokan paginya, Pak Rungkat terbangun dengan keringat dingin. Ia baru saja mengalami mimpi yang sangat nyata. Arwah Pak Jalil datang padanya. Matanya berkaca-kaca, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Pak Jalil tak berbicara, tapi tatapannya penuh makna. Ia belum tenang, dan keadilan harus ditegakkan. Geng 4G dan Pak Rungkat semakin yakin bahwa ini bukan hanya perkara hukum, tapi juga nurani. Mereka percaya bahwa arwah Pak Jalil meminta pertolongan agar kebenaran terbongkar sepenuhnya. Dengan semangat yang membara, mereka bersumpah untuk mengungkap semua yang tersembunyi, hingga pelaku benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Geng 4G segera bergerak. Dhot dan Kona menyelidiki lingkungan sekitar kontrakan lama Pak Jalil, mencoba mencari saksi atau tetangga yang tahu apa yang terjadi pada hari kematiannya. Sementara Robi dan Peot menelusuri akun media sosial milik sang istri dan pria selingkuhannya, berharap menemukan jejak digital yang mencurigakan. Malam harinya, mereka berkumpul kembali di rumah Bang Topan. Hasilnya mengejutkan, seorang tetangga tua mengaku melihat pria asing terburu-buru meninggalkan kontrakan sesaat sebelum Pak Jalil ditemukan tak bernyawa. Ia juga mendengar pertengkaran hebat di dalam rumah malam sebelumnya. Kali ini, pria selingkuhan itu mengalami gangguan lebih parah. Cermin rumahnya retak sendiri, suara tangisan terdengar di kamar kosong, dan setiap kali ia menatap bayangannya, sosok Pak Jalil muncul dengan tatapan menusuk. Pria itu mulai ketakutan dan menunjukkan tanda-tanda stres berat. Sang istri pun mengalami hal serupa. Ia sering menemukan tulisan, "Aku tahu," di cermin kamar mandi. Dan makanan yang ia siapkan tiba-tiba basi seketika. Dalam tidurnya, Pak Jalil datang sambil mengulurkan tangan meminta keadilan ditegakkan. Dari hasil penyelidikan digital, Peot berhasil menemukan percakapan rahasia sang istri dan selingkuhan yang tidak mereka hapus dari penyimpanan awan. Dalam pesan itu, mereka membahas rencana peracunan dan siapa yang seharusnya menjadi korban. Bukti ini sangat kuat. Geng 4G langsung membawa semua data itu ke kantor polisi. Dengan bukti baru tersebut, penyelidikan resmi dibuka kembali. Polisi mulai melakukan penahanan sementara terhadap kedua pelaku. Sejak hari itu, gangguan di kontrakan dan rumah para pelaku perlahan mereda. Arwah Pak Jalil tidak lagi muncul, seolah ia telah melihat bahwa kebenaran mulai terungkap dan keadilan tengah berjalan. Sebagai penghormatan terakhir, Bang Topan dan geng 4G mengadakan doa bersama di makam Pak Jalil.
Mereka mengundang warga sekitar dan memperbaiki nisan almarhum. Saat doa dipanjatkan, angin berhembus pelan dan harum bunga melati menyelimuti area pemakaman. Pak Rungkat meneteskan air mata, ia merasa sahabatnya. Kini telah benar-benar pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, saat matahari tenggelam di ufuk barat, tak ada lagi suara aneh, tak ada bayangan putih. Hanya keheningan yang menyelimuti, dan keyakinan bahwa kebenaran, meski tertunda, akhirnya menang. Meski kedua pelaku telah ditahan, kasus ini belum benar-benar selesai. Dalam sidang awal, pengacara pelaku berusaha menyangkal bukti digital dan menyatakan bahwa pesan-pesan itu hanyalah candaan yang disalahartikan. Sidang pun ditunda untuk penyelidikan tambahan. Geng 4G merasa frustasi. Mereka tahu pelaku bersalah, tapi tanpa pengakuan langsung, segalanya bisa berbalik. Dewi, yang awalnya hanya mengikuti dari samping, kini tergerak membantu. Ia bekerja sebagai staf di kantor kelurahan, dan punya akses ke dokumen warga. Ia mulai menelusuri catatan administrasi lama kontrakan itu, dan menemukan sesuatu yang tak terduga. Ternyata, pria selingkuhan itu menggunakan identitas palsu. Nama aslinya terhubung dengan kasus penipuan dan percobaan pembunuhan bertahun-tahun lalu di kota lain. Dewi segera menyerahkan dokumen itu kepada polisi, dan media mulai mengangkat kasus ini secara nasional. Tekanan publik semakin besar. Pelaku tak tahan lagi menghadapi serangan psikologis. Dari penampakan, mimpi buruk, dan kini sorotan publik. Akhirnya, di tengah malam, si pria menyerahkan diri sepenuhnya dan membuat pengakuan lengkap secara tertulis. Ia menjelaskan bahwa mereka memang merencanakan pembunuhan, dan Pak Jalil menjadi korban karena berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan hukuman berat untuk keduanya. Sang istri dijatuhi 18 tahun penjara, sementara kekasih gelapnya mendapat hukuman seumur hidup karena rekam jejak kriminal sebelumnya. Saat keputusan dibacakan, langit di luar gedung pengadilan mendung, lalu turun hujan ringan, seolah langit ikut menangis. Di antara kerumunan, Pak Rungkat dan geng 4G berdiri diam. Mereka tak bersorak, hanya diam menatap ke langit. Hati mereka lega. Meski luka karena kehilangan Pak Jalil tetap ada. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Pak Jalil, semua terasa tenang. Di rumah kontrakan lama, saat mereka menunduk dalam hening, angin berhembus pelan, dan suara burung malam terdengar dari kejauhan. Robi berbisik pelan. Tenanglah Jalil, kami sudah menepati janji. Dan di jendela yang berdebu, muncul embun berbentuk samar seperti senyuman. Beberapa bulan berlalu, geng 4G membentuk komunitas warga untuk membantu korban ketidakadilan hukum. Mereka memberi nama komunitas itu Cahaya Jalil. Pak Rungkat menjadi pembimbing moral, dan Dewi menjadi sekretarisnya. Cerita tentang Pak Jalil menjadi pengingat bahwa terkadang, roh orang baik tidak benar-benar pergi. Mereka tinggal di hati orang-orang yang mencintainya, menuntun dari dunia yang tak terlihat, agar kebenaran tetap hidup. Meski kasus telah selesai dan komunitas Cahaya Jalil berjalan aktif, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Peot, yang biasanya paling cuek, mengalami kejadian aneh. Saat membersihkan ruang penyimpanan rumahnya, ia menemukan kotak tua berdebu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, salah satunya adalah foto Pak Jalil saat muda, berdiri berdampingan dengan seorang pria misterius yang wajahnya sudah memudar. Di balik foto itu tertulis, satu pengkhianatan belum terungkap. Peot awalnya menganggapnya kebetulan, tapi malam itu ia bermimpi. Pak Jalil kembali muncul, kali ini tidak marah, tapi resah. Ia menunjuk ke arah foto itu, lalu berbisik, dia masih bebas, dia tahu segalanya. Keesokan harinya, Peot menceritakan mimpinya pada geng 4G.
Dhot dan Robi memutuskan menelusuri arsip digital tua yang berkaitan dengan sejarah kontrakan dan masa lalu Pak Jalil. Kona yang punya teman di dinas kependudukan ikut membantu melacak identitas pria di foto itu.